adalah yang namanya bersatu, berkelompok itu adalah sama artinya dengan mengganggu, membuat kekuatan. Artinya kalau ada orang yang mengganggu, ya termasuk di sini setan, itu susah kita untuk diganggu kalau kita berjamaah. Dan andai kata berjamaah itu kita sifatnya namanya takamul, saling menyempurnakan. Andai kata nanti ada makmumnya satu kurang sempurna dari dalam arti kata kurang khusyuk, itu nanti bisa dilengkapi oleh temannya yang lainnya yang agak khusyuk. Makanya ya berjamaah itu bukan hanya dilihat dari segi bersamanya saja, enggak, tapi nilai plusnya di saat kita berjamaah itu adalah adanya takamul tadi itu, adanya saling menyempurnakan sholat kita. Makanya hendaklah imamnya itu juga terutama sekali adalah ya orang-orang yang paham benar tentang sholatnya, rukun sholatnya atau sunnah-sunnah sholatnya, paham tentang apa yang dibaca di dalam sholatnya, supaya ada nilai keseriusan atau kekhusyuan di dalam sholatnya, sehingga nanti kalau ada makmumnya yang kurang khusyuk dan sebagainya, ya nanti bisa ditakmil, disempurnakan oleh imamnya. Itu fungsi daripada berjamaah. Dan ini dalil ulama yang mengatakan fardu kifayah. Nah kemudian adillatu man qala bi fardhu ain. Nah apa dalil ulama yang mengatakan fardu ain? Andai kata dia sholat sendirian, tetap sah sholatnya, tidak perlu diulang, tapi berdosa dia tidak melaksanakan sholat jamaah. Dalilnya apa? Pertama, wa atuz zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'una raki'in. Oh, terbalik ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat. Bahkan sholat ini dirikan sholat secara umum. Wa atuz zakat, menunaikan zakat. Nah, diikutkan, dimaktubkan kata-kata wa ruk'una raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini yang berjamaahnya nih. Warkau marrokin maksudnya sholat jamaah. Rukuk bersama orang rukuk berarti sholat jamaah. Jangan salah tafsir. Warkau marrokin, merokoklah bersama orang yang merokok. Ini dijadikan dalil merokok terus. Warkau marrokin, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Berarti ini jamaah. Al aslu fil amri, pada dasar pokoknya perintah itu adalah lil wujud, menunjukkan wajib. Nah ini pendapat yang pendapat ulama yang mengatakan wajib. Ini dari hadis. Nah ini dari Al-Quran. Tuh bayangkan, ini dalam perang padahal. Wa iza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau mendirikan salat, faltakum ta'ifatum minhum, maka hendaklah berdiri sekelompok orang di antara kalian maka bersamamu. Ini dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang masih tetap ada aturan untuk sholat jamaah. Lagi dalam keadaan situasi kondisi aman. Nah ini yang mengatakan wajib. Mudah-mudahan ini yang kurang rajin sholat jamaah setelah baca ayat ini, setelah penjelasan ini, kemudian kalau tidak sholat berjamaah merasa kayak kehilangan rumahnya satu. Nah, kalau udah merasa seperti itu udah luar biasa udah itu. Atau merasa seperti kehilangan anak dan istrinya bagi yang sudah punya istri kalau tidak sholat jamaah. Nah terus dalil berikutnya ini, ini dari hadis lagi ini. Atan nabiyya rajulun nama, ada seorang laki-laki yang buta. Loh, padahal buta. Atan nabiyya, datang kepada Nabi. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun. Oh ya Rasulullah, aku ini orang buta. Tapi laysa li qaidun, aku tidak ada gaib. Gaib itu maksudnya penuntun. Tidak ada yang menuntun aku. Yaquduni, tidak ada penuntun yang akan menuntunku ila masjidin, menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah ayyurakhisa lahu. Dia minta kepada Rasulullah untuk diberikan tarkhis, rukhsah, keringanan. Untuk apa? Fayusalli fi baitihi, kemudian supaya dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasa lahu. Akhirnya Rasulullah memberikan tarkhis, rukhsah, memberikan keringanan. Falamma wallah ini bacaannya, bukan walia. Tak kala udah berpaling, udah mau pergi, udah berpaling orang yang buta ini, da'ahu, Rasulullah manggil, kembali ke sini, kata Rasulullah SAW. Takola, dan Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah SAW di sini? Hal tasma'un nida'a bis shalah,
mendengar hal tasma'un nida bisalah? Apakah engkau mendengar panggilan salat alias azan? Qala na'am. Dia mengatakan, oh iya, saya dengar. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa'ajib. Kalau begitu, penuhilah panggilan itu salat jamaah. Coba bayangkan. Pertama orangnya buta, yang kedua orangnya tidak punya penuntun, tapi tetap masih dituntut oleh Rasulullah SAW, diperintahkan wajib. Maka penuhilah panggilan itu. Berarti engkau harus sholat jamaah. Ya Allah, tabarakallah. Udah buta, tidak ada penuntun lagi. Nah, wa idza lam yurakhis lil ama, apabila Rasulullah tidak memberikan keringanan kepada orang yang ama buta, alladzi lam yajid qaidan, yang tidak mendapatkan, tidak punya penuntun, bagairu aula, maka yang melek, yang bisa melihat itu lebih utama untuk tetap melaksanakan sholat. Ini dari hadis. Kemudian hadis berikutnya, ini yang kuat sekali nih, yang mengatakan fardu ain ini dalilnya. Dalil berikutnya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, dalam kekuasaannya, laqad hamantu, sungguh aku ingin, an amura, untuk memerintahkan orang bi'aqabin fayaqub, memerintahkan orang untuk mengumpulkan, mengambil kayu bakar, summa amuru bis sholati, kemudian aku perintahkan untuk melaksanakan sholat, fayu'azzinu laha, kemudian azan untuk melaksanakan sholat, summa amuru rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk menggantikan aku, faya ummanas, kemudian dia menjadi imam terhadap yang lain, summa ukhalifu ila rajulin, kemudian aku pergi menuju kepada laki-laki la yashhaduna sholat, yang tidak menyaksikan atau tidak melaksanakan sholat jamaah, fa'uhriqu alaihim buyutahum, dan aku akan membakar rumah mereka. Sampai begitu. Ini Rasulullah kepingin, tapi tidak bakar. Jangan nanti kamu itu pergi ke rumah orang, datang terus dibakar harinya. Loh, kenapa bakar? Oh, hadis mengatakan fa'uhriqu alaihim buyutahum. Ya enggak, Rasulullah tidak bakar. Kepingin. Nah, ini untuk menekankan pentingnya namanya sholat jamaah, sampai Rasulullah ingin menyuruh orang lain untuk menggantikannya, ingin menyuruh orang lain untuk mencari kayu bakar. Beliau pergi ke rumah orang-orang untuk menemui orang-orang yang tidak sholat dan bakar rumah. Ini sebatas keinginan untuk, artinya menampakkan tentang bagaimana pentingnya namanya sholat jamaah. Makanya kuat sekali nih dalil yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain, wajib ain. Nah, yang terakhir di sini adillatu dalil mangqala bi syartus shalah, dalil ulama yang mengatakan sholat jamaah atau jamaah itu adalah syartu sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Kalau dia tidak jamaah, sholatnya tidak sah. Jadi kalau gitu gimana? Ya harus jamaah carinya. Ini apa? An-nahyu, larangan itu. Ini kalau tidak sholat jamaah berarti dia melaksanakan larangan. Kan perintahnya berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti melanggar namanya perintah, artinya melakukan larangan. An-nahyu, larangan itu ya dulu ala fasadil manhi. Larangan itu menunjukkan rusaknya, batalnya yang dilarang. Yang dilarang di sini apa? Yang dilarang adalah sholat sendirian. Yang diperintah adalah sholat jamaah. Yang dilarang sholat sendirian. Nah, di saat dia sholat sendirian berarti melakukan sesuatu yang dilarang. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang, maka dianggap rusak, ai fasadul manhi, rusak sholat yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dengan cara yang dilarang, yakni tidak sholat jamaah. Nah, inilah dari semua hukum tentang sholat jamaah, yaitu tadi ada 4. Kesimpulannya, hukum sholat jamaah itu adalah tadi, pertama as-sunnah muakkadah, yang kedua adalah fardul kifayah, yang ketiga adalah fardul ain, dan yang terakhir adalah syartu sihhatus shalah,
Ya, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita, ilmu kita, dan tentunya kita diberikan hidayah Allah SWT dan taufik untuk mampu melaksanakan namanya sholat jamaah. Karena sholat jamaah adalah karomah, kemuliaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Artinya kalau ada orang diberikan istiqomah untuk melaksanakan sholat jamaah, maka itu adalah sebuah karomah, sebuah kemuliaan yang jauh lebih besar dibandingkan dan orang bisa terbang di angkasa, orang bisa berjalan di atas air, atau dengan karomah-karomah yang lainnya. Kenapa? Karena syarafus syai' bima yata'allaqu bih. Kemuliaan sesuatu itu, kemuliaan namanya sesuatu itu, termasuk karomah tadi itu adalah tergantung ta'alluqnya, hubungannya. Makanya apabila seorang diberikan periode itu keistiqomahan untuk sholat jamaah, maka itu adalah karomah yang luar biasa besarnya diberikan Allah SWT. Sekedar ini bisa kita sampaikan, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasini kebun surga.